Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Intan Rahmawati dengan NPM 19 060337 dari Pendidikan Biologi A19. Yang mana saya di sini akan membawakan materi dari buku pengantar evolusi bab 2 mengenai mekanisme dengan dosen pengampu Ibu Aryani Dwi Kusuma Dewi. Dan di sini saya akan membahas mengenai seleksi alam. Mekanisme adalah suatu proses yang mana berhubungan dengan seleksi alam. Seleksi alam adalah suatu bagian dari evolusi itu sendiri. Nah, di sini ada 3 syarat terpenuhi agar dapat terjadinya, yaitu yang pertama, dia ada variasi terwariskan. Yang kedua, yaitu organisme menghasilkan lebih banyak anak, dan yang ketiga, anak atau keturunan memiliki kemampuan survive dan bereproduksi. Jadi, bisa dikatakan seleksi alam jika yang pertama ada variasi terwariskan. Jadi, ada variasi yang terwariskan kepada keturunan atau generasi selanjutnya. Dan yang kedua tadi, yaitu ada organisme menghasilkan lebih banyak anak. Jadi seleksi alam ini bagaimana makhluk hidup tersebut dia menghasilkan banyak anak, survive, bertahan hidup. Jadi di sini banyak makhluk hidup yang menghasilkan anak namun dia sulit bertahan hidup. Dan yang ketiga ini, jadi si anak tersebut, anak dari hasil seleksi alam tersebut, dia harus mampu survive atau hidup dan bereproduksi yang bervariasi. Jadi hal itu tersebut terjadi, seleksi alam tersebut terjadi jika 3 hal yang disebutkan tadi. Jadi kondisi ini ada suatu saling berlomba-lomba atau di sini untuk berkompetisi untuk dapat bertahan hidup serta dia dapat bereproduksi. Jadi tidak hanya dia menghasilkan banyak anak atau banyak keturunan, namun dia juga mampu bertahan hidup dan juga dia mampu bereproduksi dengan baik. Organisme ini memberikan banyak keuntungan. Nah, dan dia akan merugikan para pesaingnya gitu. Jadi dia mampu bertahan hidup dan dia mampu menghasilkan banyak anak sehingga para pesaingnya ini tidak mampu untuk bertahan hidup atau bersaing dengan makhluk hidup ini gitu. Nah, di sini misalnya suatu organisme bisa disurvive dengan baik dan bereproduksi dengan cepat. Namun semua itu diterangkan bahwa anak terlalu kecil dan lemah untuk survive. Mengapa? Karena suatu makhluk hidup ini sangat lemah. Makhluk hidup ini sangat lemah untuk survive, untuk bertahan hidup. Dia tidak mampu menyesuaikan dengan induk dan lingkungannya. Kemampuan survive. Jadi adanya seleksi alam jika survive dan organisme dan produksi dan bereproduksi mampu dengan baik. Dan di sini ada contohnya, bisa dilihat bahwa di sini ada seleksi alam yang mengganggu. Apa sih itu seleksi alam yang mengganggu? Bahwa diterangkan di sini seleksi disruptif atau seleksi yang mengganggu, yaitu dia seleksi bagian dari yang menghasilkan 2 nilai yang berbeda yang banyak dijumpai dalam populasi. Jadi ini seleksi mengganggu ini banyak dijumpai. Dapat kita lihat bahwa di sini ada suatu bagian yang menunjukkan 3 seleksi. Seleksi mengganggu, di sini ada seleksi stabil dan seleksi terarah. Apa sih itu seleksi mengganggu? Yaitu seleksi yang dia bagiannya menunjukkan dari sebelum, dapat dilihat di sini sebelum itu dia adanya peningkatan yang signifikan
dan juga dia ada penurunan yang signifikan. Dan di sini ada yang sesudah. Jika sesudah, di sini ada yang gelombang yang tidak terarah. Kenapa dia mengganggu? Karena seleksi dari diskursus ini dia tidak terarah. Jadi dia terkadang dia mengalami suatu peningkatan dan penurunan. Dapat kita lihat. Selanjutnya yaitu ada seleksi stabil. Apa sih itu seleksi stabil? Kan bahwa semuanya tuh sama rata. Dapat dilihat dari sini ya, dari apa? Dari peningkatannya. Jadi dia itu stabil, tidak seperti yang seleksi mengganggu. Seleksi mengganggu ini dia mengalami penaikan dan penurunan secara signifikan. Sedangkan yang seleksi stabil itu dia stabil, tidak memiliki suatu yang terlalu tinggi atau populasi yang melonjak ataupun populasi yang turun drastis. Baik, yaitu ada seleksi terarah. Seleksi terarah itu dapat terjadi di masa kini ya. Seleksi terarah itu dapat berupa dia semakin tinggi dan dia juga dapat semakin pendek. Di sini terlihat bahwa ada suatu gambar yang menunjukkan dia semakin tinggi. Dan juga untuk saat ini seleksi terarah itu bisa dicontohkan oleh manusia. Semakin zaman maka dia akan semakin mengalami penurunan. Jadi ini dibuktikan dengan adanya seleksi terarah. Baiklah, mungkin itu saja. Nah, dalam hal ini dapat kita pastikan ya tadi itu bahwa suatu mekanisme itu dapat berupa seleksi alam yang terjadi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.